semoga hari ini kalian dalam keadaan baik-baik aja. Dan kembali lagi bersama aku, Iras Aprilia CN. Tentunya di pembahasan fakta dan realitas sosial yang terjadi di lingkungan kita guys. Oke, seperti biasa sebelum kalian cek ke pembahasannya, aku mohon kalian bantu aku untuk like, komen, dan kalian berikan aku subscribe agar channel ini bisa berkembang guys. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Sesuai dengan pembahasan aku kali ini, aku akan bahas tentang kanibalisme tersadis yang datang dari Korea Selatan guys. Begitu. Siapa sih yang nggak tahu dengan Korea yang setiap hari bahkan setiap minggu kita itu disuguhi oleh film-film, mulai dari dramanya, K-popnya yang membuat perasaan kita, emosional kita hanyut di dalamnya gitu guys, sehingga kita tidak mampu lagi melihat sisi lain dari negara Korea tersebut. Film Korea, pencinta drama Korea, kalian pernah menyaksikan sebuah drama atau film yang menyajikan di dalamnya itu tentang tindakan pembunuhan dengan cara dimutilasi bahkan atau dimakan atau gimana? Pasti pernah kalian tonton kayak gitu. Aku pernah nontonnya. Dan kisah yang akan aku bawakan ini juga ternyata pernah diangkat menjadi sebuah film di Korea Selatan itu dengan judul The Kaiser pada tahun 2008. Kisah ini diangkat dari kasus kanibalisme yang dilakukan oleh Yo Young Chul ini. Saking sadisnya tindakan Yo Young Chul ini sehingga dibuatkan film agar si penonton lebih berhati-hati dalam melakukan segala aktivitas mereka guys. Kalian udah pasti tahu juga kanibalisme itu apa gitu. Adalah sebuah tindakan yang membunuh korbannya dengan cara memutilasi kemudian dimakan guys. Itulah yang disebut dengan kanibal gitu. Pada tahun 2004 sekitar bulan Juli itu, Korea Selatan itu digemparkan oleh penangkapan seorang kanibal dengan nama Yo Young Chul. Nah, Yo Young Chul ini lahir di Korea Selatan pada tahun 1970-an dengan jumlah korban yang dibunuhnya itu lebih kurang 21 orang korban guys. Nah, korban-korbannya itu 3 diantaranya dibakar, selebihnya itu dimutilasi dan dimakan bagian-bagian tertentu dari tubuh korbannya itu guys gitu. Nah, masa kriminal yang dilakukan oleh Yo Young Chul ini mulai dari tahun 2003 hingga 2004, artinya 1 tahun Yo Young Chul kemudian tertangkap. Dan hukuman yang diberikan kepada Yo Young Chul ini hukuman mati gitu guys. Di penangkapan dia itu dia mengaku kenapa dia membunuh orang-orang tersebut karena lantaran dia emosi, dendam dan sakit hati kepada para korbannya. Bukan tanpa alasan guys, Yo Young Chul membunuh para korbannya ini. Nah, korbannya ini pun adalah korban yang dipilih kayak gitu. Artinya bukan sembarangan orang. Yo Young Chul membunuh korbannya itu diantaranya adalah orang-orang kaya dengan lanjut usia, kemudian orang-orang dengan pekerjaan penghibur atau wanita-wanita penghibur atau wanita-wanita yang bekerja di klub-klub malam sebagai seks komersial gitu guys. Jadi korban apa sih Yo Young Chul membunuh orang kaya dan wanita penghibur ini? Di sumber yang aku baca itu versinya itu berbeda guys, tapi intinya itu hampir sama. Yang pertama itu dimulai karena perasaan dendam dan sakit hati melihat orang-orang kaya. Karena Yo Young Chul ini dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu atau keluarga yang miskin, kemudian sakit hati melihat bahwa ternyata orang kaya yang dia temui dan dia lihat itu mampu melakukan sesuatu dengan sesuka hati dan sebebas mungkin kayak itu guys. Termasuk menyewa orang-orang atau perempuan untuk memuaskan nafsu mereka. Nah, kenapa sih Yo Young Chul membunuh wanita penghibur ini? Di media atau sumber yang aku baca dikatakan di situ bahwa Yo Young Chul pernah ingin melamar si wanita penghibur ini, kemudian ditolak karena wanita penghibur ini mengetahui catatan kriminal Yo Young Chul. Di situ Yo Young Chul sakit hati kemudian membunuh wanita penghibur ini sampai seterusnya, sampai dia tertangkap gitu ya guys. Nah, motif apa sih sebenarnya? Yang kedua itu aku baca juga karena si Yo Young Chul ini tidak menginginkan wanita-wanita itu bekerja sebagai seks komersial kemudian membunuhnya. Dan kenapa orang tua, kenapa orang kaya? Karena orang kaya inilah yang mampu membayar atau menyewa si wanita penghibur ini guys. Tujuannya mungkin baik kayak gitu guys, tapi caranya yang tidak baik. Nah, karena dia melakukan penghakiman sendiri terhadap orang-orang yang dianggapnya tidak baik kayak gitu guys. Nah, jadi tetap aja salah gitu ya. Kalau bicara tentang gimana sih cara Yo Young Chul dalam melancarkan aksi pembunuhannya terhadap korban-korbannya ini, yaitu terdapat 2 cara guys. Yang cara pertama itu terhadap orang kaya, di mana orang kaya ini ketika lewat di jalanan itu dicegat oleh Yo Young Chul, kemudian dipukul kepalanya hingga tewas dan dimutilasi, kemudian dibuang. Ada juga yang dimakan bagian tubuh-tubuh tertentunya guys kayak gitu. Kemudian cara Yo Young Chul dalam melancarkan aksi pembunuhannya terhadap wanita malamnya ini dengan cara mengundang wanita malam ini datang ke rumahnya.
Nah kemudian dibunuh, dimutilasi, dan dimakan juga bagian-bagian tertentu dari tubuh si korban ini. Sepertinya gampang ya bagi Yang Chul untuk melancarkan aksi pembunuhannya. Tapi kalau dipikir-pikir di sisi lain, Yang Chul juga cukup berani guys gitu. Dari sumber yang aku baca ternyata juga warga atau tetangga-tetangga juga pernah mendengarkan bahwa ada semacam teriakan-teriakan yang datang dari rumah Yang Chul ini guys gitu. Tapi warga mungkin tidak ambil pusing gitu guys. Sebenarnya aksi pembunuhan itu, ingat-ingat kata Bang Napi gitu ya, bukan hanya ada niat pelakunya aja, tapi juga ada kesempatan gitu. Jadi kita hati-hati jangan memberikan kesempatan kepada si pelaku untuk melakukan aksi-aksi kriminal terhadap diri kita guys gitu. Padahal terkadang dia tidak punya niat, tapi karena ada kesempatan maka dia lancarkan aksinya itu. Pesan moral yang ada di dalamnya ini bahwa kita harus berhati-hati terhadap undangan yang orang berikan kepada kita. Artinya itu jangan sembarangan deh datang ke rumah orang atau mengikuti undangan orang, apalagi orang itu tidak kita kenal atau baru kita kenal guys gitu. Karena kita tidak tahu apa yang ada dalam pikiran mereka, otak mereka, hati mereka, sehingga nanti muncul tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan gitu guys. Apalagi zaman sekarang guys, berkenalan di media sosial, di Facebook dan segala macam, kemudian bertemu, kemudian dibunuh. Pasti kalian juga pernah menyaksikan kisah atau kasus seperti itu kayak gitu. Jadi bagi kita untuk berhati-hati, jangan asal datang atau asal memenuhi undangan orang, apalagi orang tersebut baru kita kenal kayak gitu guys. Oke guys, sekian dulu pembahasan aku kali ini tentang kasus kanibal yang datang dari Korea Selatan. Mungkin kalian ada saran tentang kasus-kasus yang bisa aku bahas, kalian silahkan kasih di komentar saja. Buat di kolom komentar tentang apa yang mungkin bisa aku bahas seputar fakta dan realitas sosial. Nanti akan aku bahas. Dan sebenarnya tidak hanya di Korea Selatan, masih banyak lagi negara-negara yang memiliki catatan kriminal tersendirinya guys. Bahkan Indonesia juga pernah digambarkan oleh si Sumanto sebagai kanibal Indonesia pada tahun 2002-an atau 2003-an juga, dengan aksinya menggali kuburan mayat yang baru meninggal, kemudian dimakan tubuh mayat tersebut. Nah untuk itu kalian tunggu aja pembahasan berikutnya dari aku. Semoga kalian tertarik dan bisa mengambil manfaatnya juga. Aku ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian share video ini, kalian subscribe, kalian like dan komen agar channel ini bisa berkembang guys. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.